Halo semuanya, jadi kami di sini dari kelompok 2 akan membahas jurnal berjudul Benefits, Obstacles, and Future of Six Sigma Approach karya Yong Hoon dan Frank. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini dan juga tujuan penelitian ini. Jadi pada latar belakang ini, karena semakin luasnya penerapan Six Sigma sebagai metode peningkatan kualitas dan manajemen proyek sejak tahun 1980-an, meskipun Six Sigma ini terbukti untuk memberikan banyak manfaat bagi organisasi, dalam praktiknya itu masih terdapat beberapa berbagai hambatan dan tantangannya, terutama dalam hal perubahan budaya organisasi dan komitmen manajemennya. Dengan adanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengembangan Six Sigma, menganalisis manfaat dan hambatan dalam penerapannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi proyek Six Sigma. Selain itu, jurnal ini juga membahas peluang pengembangan metode Six Sigma di masa depan. Dan berikutnya akan dijelaskan lebih mendalam oleh rekan saya. Konsep dasar Six Sigma. Six Sigma adalah metode manajemen yang berbasis proyek dan data, yang tujuannya untuk memperbaiki produk, layanan, dan proses kerja dengan cara mengurangi kesalahan secara terus-menerus. Six Sigma bukan hanya soal statistik atau hitung-hitungan, tapi juga strategi bisnis yang fokus pada perbaikan sistem secara menyeluruh. Metode ini banyak dipakai di perusahaan besar karena terbukti bisa meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu perspektif statistik. Dilihat dari sisi statistik, Six Sigma adalah ukuran tingkat kualitas proses yang sangat ketat. Kata sigma sendiri menunjukkan tingkat variasi dalam suatu proses. Semakin tinggi level sigma, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Pada level Six Sigma, tingkat kesalahan hanya sekitar 3,4 cacat dalam 1 juta kesempatan, atau setara dengan tingkat keberhasilan 99,99%. Artinya proses tersebut berjalan hampir tanpa kesalahan. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan data dan analisis statistik untuk mengukur kinerja proses, mencari sumber masalah, lalu mengurangi variasi agar hasilnya lebih konsisten dan stabil. Selanjutnya yaitu perspektif bisnis. Dari sisi bisnis, Six Sigma bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Six Sigma digunakan untuk membuat operasional lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Awalnya banyak diterapkan di manufaktur, tetapi kemudian meluas ke berbagai bidang seperti pemasaran, layanan, dan administrasi. Yang membuat pendekatan ini kuat adalah karena setiap perbaikan proses selalu dikaitkan dengan dampak finansial, seperti penghematan biaya atau peningkatan pendapatan. Jadi, Six Sigma dilihat sebagai alat untuk memperkuat daya saing perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi Six Sigma khususnya di MIC dan di FSS. Nah, Six Sigma adalah pendekatan manajemen berbasis data yang bertujuan untuk mengurangi defek dan meningkatkan kualitas proses secara sistematis. Nah, untuk metode pertama adalah di MIC yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada define, yaitu mendefinisikan masalah dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada measure, yaitu mengukur kinerja proses dan mengumpulkan data. Yang ketiga ada analyze, yaitu mencari akar penyebab masalah dan variasi proses. Yang keempat ada improve, yaitu mengembangkan dan menerapkan solusi. Yang kelima ada control, yaitu memastikan perbaikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, di MIC digunakan ketika perusahaan ingin memperbaiki proses yang sudah berjalan, namun masih memiliki banyak kesalahan atau variasi. Selanjutnya untuk metode kedua adalah di FSS atau Design for Six Sigma. Berbeda dengan di MIC, di FSS digunakan untuk merancang produk atau proses baru agar sejak awal sudah memenuhi standar kualitas Six Sigma. Nah, tahapannya itu meliputi define, measure, analyze, design, dan verify. Nah, jika di MIC bersifat korektif karena memperbaiki yang sudah ada, maka di FSS bersifat preventif karena mencegah cacat sejak tahap rancangan. Jadi kesimpulannya di MIC itu berfokus pada continuous improvement, sedangkan di FSS berfokus pada design excellent. Nah, keduanya itu saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja organisasi secara strategis. Setelah memahami metodologi Six Sigma, kita masuk ke bagian manfaat implementasinya. Salah satu sektor yang paling banyak merasakan dampak positif dari Six Sigma adalah sektor manufaktur.
Sejak digunakan pertama kali oleh Motorola pada 1980-an, pendekatan ini telah menyebar luas ke perusahaan besar seperti General Electric, Boeing, DuPont, Toshiba, dan lainnya. Kalau kita lihat data yang dirangkum pada artikel ini, ada beberapa jenis manfaat yang dilaporkan, mulai dari peningkatan efisiensi, pengurangan cacat, hingga penghematan biaya besar-besaran. Misalnya, Motorola mencatat penurunan cacat proses sebanyak 150 kali lipat. Raytheon berhasil memangkas waktu inspeksi depot hingga 88%. GE mencatat pengurangan waktu perbaikan railcar sebesar 62%. Tidak hanya efisiensi waktu, tapi juga dampak finansial yang signifikan. General Electric melaporkan penghematan sebesar $2 miliar dalam 1 tahun pada tahun 1999. Sementara Motorola mencatat total penghematan sekitar $15 miliar selama 11 tahun. DuPont menghemat lebih dari $25 juta dan Honeywell mencapai efisiensi sekitar $1,2 miliar. Selain itu, Six Sigma juga mempercepat siklus produksi. Contohnya, Lightnow berhasil memangkas waktu dari konsep hingga pengiriman produk dari 18 bulan menjadi hanya 8 bulan. Hughes Aircraft mencatat peningkatan kualitas sebesar 1000% dan produktivitas sebesar 500% dalam proses soldering. Jadi, apa yang kita simpulkan? Jadi Six Sigma itu bukan hanya teori, tapi terbukti secara nyata meningkatkan performa operasional dan finansial perusahaan. Dengan pendekatan berbasis data dan fokus pada pengurangan cacat, Six Sigma membantu perusahaan manufaktur mencapai efisiensi tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Pada slide pertama, kita melihat implementasi Six Sigma di sektor keuangan. Di sektor ini, Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi dalam proses transaksi, peningkatan akurasi data, serta perbaikan kualitas layanan kepada pelanggan. Karena industri keuangan sangat bergantung pada ketepatan dan kecepatan proses, pendekatan berbasis data menjadi sangat penting. Salah satu contoh adalah Bank of America, yang setelah menerapkan Six Sigma, berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 10,4% dan menurunkan masalah pelanggan sebesar 24%. Ini menunjukkan bahwa Six Sigma tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga secara langsung meningkatkan pengalaman pelanggan. Pada sektor kesehatan, Six Sigma sangat relevan karena industri ini memiliki toleransi kesalahan yang sangat rendah. Implementasi Six Sigma bertujuan untuk mengurangi medical errors, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan produktivitas tanpa menambah sumber daya secara signifikan. Contohnya di MD Anderson Cancer Center, waktu persiapan pasien untuk CT scan berhasil dikurangi dari 45 menit menjadi kurang dari 5 menit. Selain itu, jumlah pemeriksaan meningkat hingga 45% tanpa penambahan mesin atau shift kerja. Ini membuktikan bahwa Six Sigma mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas pelayanan. Pada sektor engineering dan construction, Six Sigma digunakan untuk mengurangi rework dan defect proyek, serta mengontrol biaya dan jadwal secara lebih sistematis. Contohnya adalah Bechtel Corporation, yang melaporkan penghematan sebesar $200 juta dari program Six Sigma dengan investasi sebesar $1 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Six Sigma dapat diintegrasikan dengan manajemen proyek untuk menghasilkan efisiensi finansial yang signifikan, terutama dalam proyek berskala besar dan kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan key factor keberhasilan implementasi Six Sigma berdasarkan Kwak dan Anberry tahun 2006. Nah, yang pertama itu ada Management Involvement and Organizational Commitment, di mana faktor pertama adalah keterlibatan manajemen. Anthony dan Banuelos serta Johnson dan Swisher menekankan bahwa komitmen manajemen harus kuat, berkelanjutan, dan terlihat nyata. Kwak dan Anberry juga menjelaskan bahwa Six Sigma membutuhkan dukungan penuh dari top manajemen, termasuk alokasi sumber daya. Contohnya adalah kepemimpinan Jack Welch di General Electric yang berhasil menjadikan Six Sigma sebagai strategi utama perusahaan. Artinya, tanpa komitmen pemimpin, Six Sigma sulit berhasil. Nah, yang kedua itu project selection, management, and control skill. Nah, pada faktor kedua ini adalah pemilihan dan pengelolaan proyek. Menurut Anthony dan Banuelos, proyek harus selaras dengan strategi bisnis dan kebutuhan pelanggan. Johnson dan Swisher menambahkan bahwa proyek harus strategis dan dipimpin oleh leader yang kompeten. Kwak dan Anberry juga menekankan pentingnya metrik yang jelas, evaluasi berkala, serta dokumentasi dan lessons learned. Jadi, keberhasilan Six Sigma sangat bergantung pada manajemen proyek yang kuat. Lalu yang ketiga itu encouraging and accepting cultural change. Faktor ketiga adalah perubahan budaya. Starboard melihat Six Sigma sebagai sistem manajemen untuk mencapai keunggulan bisnis.
Anthony dan Banelas juga menegaskan pentingnya perubahan budaya organisasi. Kwak dan Embery menjelaskan bahwa dibutuhkan komunikasi yang jelas, edukasi dan transparansi agar organisasi menjadi data-driven dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nah, yang keempat itu continuous education and training. Faktor terakhir adalah pelatihan berkelanjutan. Johnson and Swisher menekankan pentingnya pendidikan itu terus-menerus. Hall menjelaskan sistem BELT dalam Six Sigma sebagai struktur kompetensi. Kwak dan Embery juga menegaskan bahwa pelatihan harus mencakup teknik, kepemimpinan, dan manajemen proyek, serta pentingnya memilih Black Belt yang kompeten. Sebagai kesimpulannya, keberhasilan Six Sigma ditentukan oleh komitmen ke manajemen, pemilihan proyek yang strategis, perubahan budaya, dan pelatihan berkelanjutan. Oke, yang pertama adalah hambatan strategis. Di sini terjadi dan terdapat beberapa hambatan seperti yang pertama adalah Six Sigma dijalankan sebagai program tambahan, bukan sebagai bagian dari area strategis perusahaan. Yang kedua, manajemen memiliki ekspektasi berlebihan seolah-olah Six Sigma adalah solusi utama untuk semua masalah organisasi. Dan yang ketiga adalah fokus hanya pada pengurangan defect dan efisiensi biaya tanpa dikaitkan dengan inovasi dan daya saing jangka panjang. Nah, selain itu juga, beberapa pihak ini mengkritik bahwasannya Six Sigma hanyalah pengemasan ulang dari konsep manajemen kualitas sebelumnya, seperti TQM. Nah, jadi jika organisasi tidak benar-benar memahami kekuatan dan keterbatasannya, Six Sigma bisa berubah menjadi sekedar tren manajemen saja. Jadi, dia itu tidak bisa dinilai sebagai sistem perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah hambatan budaya dan juga pelatihan. Nah, implementasi Six Sigma itu menuntut perubahan pola pikir dari keputusan berbasis intuisi menjadi keputusan berbasis data. Perubahan ini nggak selalu dapat diterima dengan mudah. Nah, hambatan budaya biasanya meliputi 1. Resistensi karyawan terhadap perubahan. Yang kedua, kurangnya komunikasi mengenai manfaat Six Sigma. Dan yang ketiga adalah komitmen manajemen yang tidak konsisten. Jadi, jika pemimpin atau pimpinan tidak menunjukkan dukungan nyata, maka program ini sulit untuk bertahan. Dari sisi pelatihan, Six Sigma menggunakan sistem belt seperti Master Belt, Black Belt, Green Belt, dan Yellow Belt. Namun masalah muncul ketika perlahan tidak disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kedua, kandidat Black Belt dipilih tanpa mempertimbangkan kemampuan analitis dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah pelatihan hanya formalitas tanpa implementasi nyata. Nah, padahal pelatihan seharusnya itu nggak fokus pada statistiknya aja, tetapi juga mencakup manajemen proyek, komunikasi, dan kepemimpinan perubahan. Nah, artinya di sini keberhasilan Six Sigma sangat bergantung pada kesiapan budaya organisasi dan kualitas pengembangan sumber daya manusianya. Oke, yang tiga adalah arah dan masa depan Six Sigma. Nah, meskipun menghadapi berbagai kritik, Six Sigma diprediksi tetap bakal relevan. Namun arahnya bukan lagi berdiri sendiri sebagai metode pengendalian kualitas, melainkan terintegrasi dengan pendekatan manajemen lainnya. Nah, kedepannya Six Sigma ini bakal banyak dikombinasikan dengan 1. Lean Production menjadi Lean Six Sigma. Terus yang kedua adalah standar ISO seperti ISO 9000 dan ISO 9001. Yang tiga adalah model kematangan proses seperti Capability Maturity Model. Dan yang keempat adalah bahkan fungsi human resource untuk membangun budaya kualitas. Nah, di sini fokusnya juga bergeser, bukan hanya menghitung jumlah yang cacat, tetapi meningkatkan kinerja manajemen secara menyeluruh. Nah, di era digital, Six Sigma juga berpotensi diperkuat oleh big data, analitik, dan otomatisasi proses bisnis. Jadi, bukan sekedar metode statistik, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja berbasis data. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas jurnal selanjutnya yang berjudul Integrating Six Sigma and Lean Management for Enhanced Quality Management in Industrial Application. Nah, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan pada pendahuluannya, research gap, dan juga tujuan penelitian dari jurnal ini. Jadi dari sisi pendahuluan, dalam lingkungan industri yang semakin kompetitif, kualitas produk itu menjadi faktor utama agar perusahaan itu tetap bertahan. Nah, Lean Manufacturing atau Lean Management ini dan Six Sigma telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Dan juga Lean ini berfokus pada pengurangan waste, sedangkan Six Sigma ini menekankan pada pengendalian variasi dan defect berbasis data.
Namun, meskipun keduanya itu efektif secara terpisah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menguji bagaimana integrasi keduanya itu dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Kemudian, inilah yang menjadi research gap-nya dalam penelitian ini, yaitu masih minimnya bukti empiris mengenai efektivitas Lean dan Six Sigma yang sebagai salah satu sistem terpadu dalam manajemen kualitas industri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas integrasi Lean Six Sigma terhadap penurunan defect rate dan peningkatan kinerja operasional, serta menganalisis peran kepemimpinan dan pelatihan karyawan dalam mendukung keberhasilan implementasinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep Six Sigma. Six Sigma adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas dengan cara mengurangi variasi dan cacat dalam proses. Six Sigma menggunakan data dan analisis statistik untuk mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebabnya, lalu memperbaiki proses agar hasilnya lebih konsisten. Target utamanya adalah mencapai tingkat kesalahan yang sangat rendah, yaitu hanya 3,4 cacat dalam 1 juta peluang. Jadi, Six Sigma menekankan pada pengendalian kualitas yang ketat, pengambilan keputusan berbasis data, dan perbaikan yang struktur melalui tahapan seperti define, measure, analyze, improve, dan control. Selanjutnya yaitu konsep Lean Management. Lean Management adalah pendekatan yang berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses kerja. Tujuannya adalah membuat alur kerja lebih cepat, efisien, dan bernilai bagi pelanggan. Lean tidak terlalu menekankan pada perhitungan statistik seperti Six Sigma, tetapi lebih pada penyederhanaan proses, menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, dan meningkatkan kecepatan respon terhadap kebutuhan pasar. Intinya, Lean membantu organisasi bekerja lebih ramping, hemat sumber daya, dan tetap fokus pada nilai yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu konsep Lean Six Sigma. Lean Six Sigma merupakan gabungan dari dua pendekatan tersebut, yaitu kekuatan analisis data dari Six Sigma dan fokus efisiensi dari Lean Management. Dalam materi dijelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat proses dan mengurangi pemborosan. Lean membantu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, sementara Six Sigma memastikan proses yang sudah disederhanakan tetap stabil dan minim kesalahan. Dengan menggabungkan keduanya, organisasi bisa mencapai peningkatan kinerja yang lebih menyeluruh, baik dari sisi kualitas, efisiensi, maupun kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu TQM, RBV, dan contingency teori. Yang pertama ada TQM, jadi Total Quality Management atau TQM menekankan pada perbaikan berkelanjutan, kepuasan pelanggan, serta keterlibatan manajemen dan karyawan dalam meningkatkan kualitas. Dalam penelitian ini, TQM menjadi dasar bahwa integrasi Lean dan Six Sigma bertujuan menciptakan budaya kualitas yang berkelanjutan dan sistematis dalam organisasi. Yang kedua ada RBV. RBV menjelaskan bahwa keunggulan bersaing perusahaan berasal dari sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru. Dalam konteks penelitian ini, leadership commitment dan employee training dipandang sebagai sumber daya yang strategis. Ketika organisasi memiliki kepemimpinan yang kuat dan pelatihan yang memadai, maka implementasi Lean Six Sigma menjadi lebih efektif dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, contingency theory. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu metode manajemen yang paling efektif untuk semua organisasi. Jadi keberhasilan Lean Six Sigma tergantung pada kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti ukuran organisasi, jenis industri, dan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penerapan Lean dan Six Sigma harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan. Nah, berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang menguji pengaruh implementasi Lean dan Six Sigma terhadap defect rate dengan mempertimbangkan peran leadership commitment dan employee training sebagai faktor pendukung. Dengan demikian, teori-teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan Lean Six Sigma tidak hanya bergantung pada metode teknis, tetapi juga pada sumber daya internal dan kesesuaian strategi dengan konteks organisasi. Selanjutnya, pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen longitudinal selama 2 tahun. Desain ini dipilih karena bisa menangkap perubahan kualitas dari waktu ke waktu, sehingga hasilnya lebih kuat untuk melihat dampak jangka pendek sekaligus jangka panjang dari Lean dan Six Sigma.
Dari sisi sampel, penelitiannya dilakukan pada 20 perusahaan manufaktur dari 4 sektor industri dengan total 200 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling, agar sampel lebih beragam dan hasilnya bisa digeneralisasi ke berbagai jenis perusahaan. Berlanjut ke instrumen penelitian, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert 7 poin. Pertanyaannya mencakup komitmen kepemimpinan, pelatihan karyawan, praktik produksi, rasio cacat, serta pengaruh Lean dan Six Sigma terhadap kualitas. Sebelum digunakan, kuesioner diuji coba pilot test untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian dengan konteks industri. Kemudian pada teknik analisis, data ini dianalisis menggunakan SPSS versi 27 dengan teknik utama Multi-Level Modeling MLM. Metode ini dipilih karena mampu melihat variasi antar perusahaan sekaligus antar individu dalam perusahaan. MLM juga membantu memahami hubungan antara adopsi Lean Six Sigma dengan hasil kualitas seperti defect rate dan kepuasan pelanggan. Di bagian hasil deskriptif, penelitian ini menganalisis beberapa variabel utama, yaitu defect rate, training hours, leadership commitment, throughput, dan cycle time. Secara umum, data menunjukkan bahwa unit kerja dengan training hours yang lebih tinggi cenderung memiliki defect rate yang lebih rendah. Artinya, semakin banyak pelatihan yang diberikan kepada karyawan, semakin baik kualitas proses yang dihasilkan. Selain itu, leadership commitment yang tinggi juga terlihat berkorelasi dengan performa operasional yang lebih baik. Unit dengan dukungan manajemen yang kuat menunjukkan tingkat cacat yang lebih rendah serta alur kerja yang lebih stabil. Dari sisi operasional, organisasi yang mengintegrasikan Lean dan Six Sigma secara konsisten menunjukkan peningkatan throughput dan cycle time yang lebih efisien. Berdasarkan hasil deskriptif tersebut, terdapat beberapa interpretasi awal yang bisa kita tarik. Pertama, pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan defect rate. Kedua, komitmen kepemimpinan bukan hanya faktor administratif, tetapi menjadi kunci keberhasilan implementasi Lean Six Sigma di tingkat operasional. Ketiga, integrasi Lean dan Six Sigma tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga memperbaiki produktivitas melalui peningkatan throughput dan pengurangan cycle time. Namun hubungan ini masih bersifat deskriptif dan akan diuji lebih lanjut melalui analisis statistik multi-level pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya itu multi-level model, di mana penelitian ini menggunakan multi-level modeling karena data bersifat hierarkis. Level 1 itu ada karyawan, employee level. Level 2 itu ada perusahaan, firm level. Yang artinya karyawan berada di dalam perusahaan sehingga variasi defect rate bisa berasal dari perbedaan antar karyawan dalam satu perusahaan dan perbedaan antar perusahaan. MLM memungkinkan analisis variasi within firm dan variasi between firm. Di mana variabel dalam model, dependent variable, itu defect rate, dan fixed effect itu implementasi Six Sigma, binary, implementasi Lean, binary, leadership commitment, employee training hour, production throughput, cycle time, cost of quality. Random effect itu firm ID untuk menangkap perbedaan antar perusahaan. Nah, selanjutnya itu type 3 test of fixed effect. Type 3 test digunakan untuk melihat signifikasi masing-masing variabel independen terhadap defect rate setelah mengontrol variabel lain. Nah, hasil utamanya itu pada variabel ada Six Sigma dengan signifikasi 0,001 dan interpretasi signifikan. Lean itu signifikasi 0,000, artinya sangat signifikan. Leadership commitment sama dengan 0,001 yang artinya signifikan. Employee training 0,02 signifikan. Production throughput itu 0,000, itu sangat signifikan. Dan cycle time itu 0,003 yang artinya signifikan. Dan terakhir cost of quality itu signifikasinya 0,000 yang artinya sangat signifikan. Nah, artinya semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap defect rate. Leadership, training, dan efisiensi operasional itu sangat berperan penting. Dan Lean dan Six Sigma terbukti efektif menurunkan defect. Nah, selanjutnya itu IC dan BIC dan kriteria informasi. Model dievaluasi menggunakan beberapa informasi kriteria. Kriterianya ada min 2 restrict likelihood dengan nilai minus 24,537. Lalu ada IC itu minus 20,537. Lalu ada ICC itu minus 17,537. Ada CIIC itu minus 18,646. Dan ada BIC itu minus 20,646. Ya, artinya semakin kecil nilai IC atau BIC itu semakin baik modelnya.
dan nilai negatif menunjukkan model fit yang baik. Delta AIC lebih kecil dari 2, artinya model sudah optimal dan tidak terjadi overfitting. Artinya model sudah memiliki keseimbangan yang baik antara goodness of fit dan kompleksitas model. Nah, selanjutnya itu ada analisis variansi random effect. Variansi residual within firm itu menunjukkan variasi defect rate dalam perusahaan yang belum dijelaskan model, ada 0,000779. Dan variasi firm ID between firm itu 8,89E7, menunjukkan ada perbedaan antar perusahaan meskipun relatifnya kecil. Maknanya ada faktor spesifikasi perusahaan yang mempengaruhi defect rate dan mendukung penggunaan multi-level model. Lalu selanjutnya penjelasan pengaruh variabel terhadap defect rate. Yang pertama itu Six Sigma, mengurangi variasi proses, signifikan menurunkan defect, pendekatan berbasis data atau DMAIC, Lean. Yang kedua itu mengurangi waste dan aktivitas non-value added, signifikan menurunkan defect dan meningkatkan flow produksi. Leadership commitment yang ketiga itu faktor paling penting dalam pembahasan implementasi, mendorong budaya continuous improvement. Lalu yang keempat itu employee training, semakin banyak jam pelatihan semakin rendah defect. Lalu meningkatkan kompetensi teknis. Yang kelima itu production throughput, hubungan negatif dengan defect, efisiensi produksi berkorelasi dengan kualitas lebih baik. Dan yang keenam itu cycle time, semakin pendek dan terkontrol, defect lebih rendah. Efisiensi waktu meningkatkan stabilitas proses. Lalu yang ketujuh itu cost of quality, investasi pada prevention dan appraisal menurunkan defect. Prevention lebih murah daripada failure cost. Oke, pada bagian akhir ini saya akan memaparkan terkait pembahasan, kesimpulan, implikasi, keterbatasan, serta saran penelitian dari jurnal karya Ahmad Hasim Abu Al-Saud mengenai integrasi Lean dan Six Sigma dalam manajemen kualitas industri. Pada slide pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Lean dan Six Sigma secara signifikan mampu menurunkan defect rate. Lean berfokus pada eliminasi pemborosan dan peningkatan efisiensi alur proses, sedangkan Six Sigma menitik beratkan pada pengurangan variasi dan cacat berbasis analisis statistik. Nah, ketika keduanya digabungkan, terciptalah sistem perbaikan yang lebih komprehensif. Namun, keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan dan kualitas kepelatihan karyawan. Artinya adalah metode yang baik tetap membutuhkan dukungan organisasi yang kuat. Selanjutnya pada slide kedua, secara teoritis penelitian ini memperkuat konsep TQM, Resource Based View, dan kontingensi teori. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Lean Six Sigma tidak hanya bergantung pada alat, tetapi juga pada sumber daya internal dan kesesuaian konteks organisasi. Secara praktis, perusahaan perlu mengintegrasikan kedua metode secara bersamaan, memastikan komitmen manajemen puncak, serta berinvestasi pada pelatihan karyawan dan budaya perbaikan berkelanjutan. Oke, terakhir pada slide ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel, fokus sektor manufaktur, serta potensi bias survey. Selain itu, periode 2 tahun mungkin belum cukup untuk melihat dampak jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, maka disarankan memperluas objek penelitian ke sektor jasa atau industri teknologi, menggunakan metode campuran, serta mengkaji pengaruh digitalisasi dan industri 4.0 dalam mendukung Lean Six Sigma. Sekian, terima kasih.